Ida dulu. Lu jangan lihat kan? Sebelum kita memulai katekese, kita menyanyi dulu ya. Ya. Siapa mau angkat lagu? Ice, angkat kasih kita lagu. 1, 2, 3. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, jalan sertanya selamanya. Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena hari ini kami boleh berkumpul bersama dalam katekese. Kami mau belajar mengenal Engkau lebih dekat. Bukalah hati kami dan pikiran kami, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Bimbinglah kami supaya kegiatan kami ini berjalan dengan lancar dan membawa sukacita bagi kami semua. Dampingilah kami dari awal kegiatan hingga berakhir dengan baik. Baca kitab suci ya. Iya. Sebelum itu, marilah kita melihat Injil Lukas bab 15 ayat 11 sampai dengan 32. Baik, di sini kakak akan membacakan Injil Lukas bab 15 ayat 11 sampai dengan 32. Kalian mendengar ya? Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu telah menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan, dan di dalam negeri itu ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah sebagai salah satu upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya,
Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti dari semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembeli anak lembu tambun karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. 3. Baik, adik-adik sekalian, di sini siapa yang menonton video? Nah, semua menonton ya. Baik, kita akan nonton video dan perhatikan sebentar akan ada pertanyaan. Di suatu desa yang damai dan tenang, angin berhembus lembut seperti biasa. Ladang-ladang terhampar luas, burung-burung berkicau dari dahan zaitun. Dan di tengah-tengah semua itu, sebuah rumah batu berdiri kokoh, rumah seorang ayah dan 2 anaknya. Namun pagi itu bukan pagi biasa. Anak bungsu yang biasanya ceria dan pejam, penuh ambisi, tetapi juga dingin. Ia berkata, ayah, berikan padaku bagian warisan yang menjadi hakku. Seolah angin berhenti berhembus, seolah waktu membeku. Permintaan itu lebih dari sekadar soal uang. Dalam budaya Timur Tengah saat itu, meminta warisan selagi ayah masih hidup adalah bentuk penghinaan. Sebuah pernyataan bahwa ayahmu lebih baik mati. Namun sang ayah, meskipun hatinya remuk, tidak menolak. Ia tahu cinta yang sejati tidak bisa memaksa. Ia membagi miliknya, dan dengan air mata yang ditahan, ia membiarkan anak bungsunya pergi. Dengan kantong penuh uang dan hati penuh harapan palsu, sang anak melangkah menjauhi rumahnya kebebasan. Tak sekalipun ia menoleh ke belakang, tak melihat wajah ayahnya yang berdiri di ambang pintu, tak mendengar cerita diam dari hati yang patah. Kebebasan itu memang memabukkan, apalagi ketika kau merasa punya kuasa membeli segalanya dan ia melangkah ke arah kehancurannya sendiri. Di negeri yang jauh, semua terasa baru. Warna-warni pasar, suara tawa, musik, wanita-wanita cantik yang menggoda, dan teman-teman yang bermunculan. Ia merasa hidup, sadar bahwa kebebasan. Tadi kita sudah nonton tuh video. Ya. Video itu tentang apa? Siapa yang tahu? Perumpamaan tentang anak yang hilang. Iya, pintar.
Tadi di dalam video itu ada siapa-siapa saja? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Ya, Ice. Ayah, anak sulung, anak bungsu. Iya, benar. Anak bungsu itu dia kenapa tadi? Dia minta ayah hartanya untuk foya-foya. Iya, pintar. Terus anak bungsu itu dia jalan dari rumah, dia sampai di sana dia kenapa? Dia mulai kelaparan, dia mulai kesusahan. Apa yang dilakukan anak bungsu ketika dia sudah hidup susah tadi di dalam video itu? Siapa yang tahu? Ice. Dia pulang. Dia pulang. Terus itu Dia menyesal. jawab. Dia sakit sakit. hati. Iya, benar. Dia pulang, dia minta maaf, dia sakit hati karena dia sudah berbuat salah. Terus itu kenapa anak itu dia pulang kembali kepada dia punya bapak? Karena dia lapar. Karena dia sudah lapar, dia pulang kembali ke dia punya bapak. Karena dia sudah hidup susah, dia sudah bawa yang harta-harta itu, dia pergi bersama perempuan-perempuan, dia sudah susah, dia pulang kembali ke dia punya bapak untuk meminta maaf. Siapa yang kalau berbuat salah dia minta maaf? Biasa buat salah apa? Ini bukan teman. Iya. Terus bilang apa? Minta maaf, berteman. Berteman. Iya. Apa lagi? Minta maaf. Iya. Aku berteman akan berkata minta maaf. Iya, benar itu. Kita kalau berbuat salah itu kita harus minta Maaf. 3. Terus di sini biasa siapa yang biasa mengucapkan terima kasih? Ya, itu seperti apa? Membagi kepada kita berkata Terima kasih. Siapa lagi? Apa? Iya. Terus itu teman mengatakan kepada kamu bilang apa? Terima kasih. Siapa yang mau cerita tentang terima kasih? 3. Baik, di sini siapa yang mau cerita tentang terima kasih? Ya, Aldi, silahkan. Teman saya memberikan bekal dia dan saya mengucapkan terima kasih. Iya, memang kita harus memberikan setelah teman kita memberikan. 3. Kalau saya memberi bekal dan saya Ya. kalau saya memberi makanan saya akan mengucapkan terima kasih. Iya. Baik, kita itu harus banyak-banyak terima kasih. Setelah teman kita memberikan kita makanan, uang, jajan apa saja, kita harus mengucapkan terima kasih. Tidak boleh langsung jalan, itu tidak baik karena Tuhan Yesus tidak mengajarkan kita untuk tidak berterima kasih. Iya. Lagi yang mau cerita? Yuk. 3. Kakak saya mau cerita. Iya, Ice cerita sudah. Setelah saya mendorong teman jatuh, saya akan mengucapkan minta maaf. Iya. Baik, setelah kita berbuat salah atau kita sudah melakukan kesalahan apa, kita harus
meminta maaf. Karena Tuhan mengajarkan kita untuk saling mengasihi dan meminta maaf. Siapa lagi? Joker, Isno, Isko, Bian, Yona, Eldron, siapa mau cerita lagi tentang maaf dan terima kasih? Baik adik-adik yang terkasih, dari cerita kamu tadi itu disimpulkan bahwa Tuhan sangat mengasihi kita seperti seorang ayah yang mengasihi anaknya. Kalau kita berbuat salah, kita harus meminta maaf. Kita berani berkata maaf. Ketika teman kita meminjamkan kita sesuatu, kita harus mengucapkan Terima kasih. karena semuanya itu Tuhan yang mengajarkan kepada kita. Tiga. Sebelum itu kita akan tutup dengan doa. Semua tangan begini, sopan. Kita mau berdoa. Sandal juga baik. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih atas kebersamaan kami hari ini. Kami sudah belajar untuk berkata maaf dan terima kasih. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami berani meminta maaf saat kami bersalah dan tidak lupa mengucapkan terima kasih. Bimbinglah kami agar kami selalu hidup rukun, saling mengasihi, dan menyenangkan hati-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lagi ya. Ya.